Perkenalkan, nama saya Dian Krisnawardani, dosen tetap pada program studi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan Universitas Katolik Sugiopranoto Semarang. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Sosiologi Perkotaan yang merupakan bagian dari rumpun perencanaan lingkungan dan kota. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan diberikan pada semester 2. Mata kuliah ini berkontribusi secara langsung terhadap beberapa capaian pembelajaran lulusan atau CPL, antara lain pemahaman dalam melaksanakan tanggung jawab etik dan profesional, penguasaan prinsip dan isu terkini dalam konteks sosial, ekonomi, dan ekologi, khususnya terkait dengan infrastruktur dan lingkungan perkotaan, penguasaan konsep teoritis rekayasa infrastruktur dan lingkungan, serta mampu merumuskan solusi terhadap permasalahan perkotaan, juga kemampuan bekerja dalam tim multidisiplin. Dari capaian pembelajaran tersebut, maka dirumuskan capaian pembelajaran mata kuliah yang mencakup kemampuan pemahaman teori dan konsep dasar dari sosiologi kota, kemampuan analisis dinamika sosial dan lingkungan di perkotaan, kemampuan identifikasi tantangan sosial dan rumusan solusi inovatif berbasis komunitas, juga kemampuan dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan reflektif terhadap isu perkotaan, juga kemampuan menyusun gagasan solutif bagi pembangunan kota berkelanjutan dan inklusif. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah student-centered learning, berbasis problem-based learning, dan whole-person education. Materi ini disampaikan melalui kombinasi antara beberapa metode, antara lain ceramah interaktif dan diskusi kelas, analisis kasus, kemudian observasi lapangan, dan juga presentasi mahasiswa, di mana materi pembelajaran mengacu pada literatur sosiologi perkotaan yang telah disesuaikan dengan konteks lokal maupun global. Interaksi pada mata kuliah ini ditekankan dalam berbagai bentuk, seperti diskusi kelompok dan debat terstruktur, studi reflektif, observasi dan presentasi kelompok, serta pembelajaran kolaboratif antar mahasiswa lintas minat. Hal ini dilakukan untuk mendorong dosen untuk menjadi fasilitator dan mahasiswa sebagai pembelajar aktif yang mandiri. Untuk sistem penilaian, dirancang secara komprehensif, adil, dan progresif dengan komponen penilaian yaitu partisipasi dan diskusi 10%, tugas individu dan kelompok 10%, studi kasus dan presentasi 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Penilaian tersebut dilakukan berbasis proses sehingga tidak hanya mengukur hasil akhir saja, tapi juga menilai partisipasi, pemikiran kritis, dan juga kemampuan kolaboratif mahasiswa. Untuk memberikan gambaran lebih konkret mengenai pelaksanaan pembelajaran di kelas, berikut ini akan saya tampilkan cuplikan video yang menunjukkan bagaimana saya menyampaikan materi, membangun interaksi dengan mahasiswa, serta menstimulasi partisipasi aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Oke, jadi kita mulai kuliah hari ini. Selamat pagi teman-teman. Ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-14 untuk mata kuliah Sosiologi Perkotaan. Dan memang hari ini aku hanya akan melanjutkan apa yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah bicara tentang stratifikasi sosial, kemudian interaksi sosial di ruang terbuka, ya, kemudian tentang gender juga. Nah, maka hari ini kita akan membahas topik yang memang menurutku sih ini cukup menarik karena ini erat sekali hubungannya dengan keseharian kita, gitu. Oke. Yang pertama akan diperkenalkan adalah konsep tentang komunitas dan juga tentang social inclusion atau inklusi sosial serta community resilience atau ketahanan komunitas. Oke, pertama nih. Komunitas. Ada yang pernah tergabung dalam sebuah komunitas mungkin sebelum tak bahas tentang apa itu komunitas sebenarnya? Adakah? Mungkin ikut play. Apa tuh? Komunitas apa namanya? Ya di sekolah sih, Bu. Kayak ini apa sih OSIS itu juga komunitas toh? Atau Iya, komunitas cinta alam, nah itu. Nah, jadi kalau kalian yang sudah pernah bergabung dalam komunitas pasti notice bahwa teman-teman suatu komunitas itu mempunyai
idealisme yang sama, memiliki bahasa yang sama, terus juga mempunyai kedekatan emosi yang sama ya. Kalau ada yang berada dari komunitas mungkin komunitas pecinta alam, pasti mereka punya interest tentang pelestarian alam, kemudian suka kegiatan yang outdoor gitu. Tapi kalau punya kedekatan emosional mungkin ada yang sama-sama pacaran beda agama, nah itu jadi satu komunitas sehingga punya kedekatan emosi. Aku tahu perasaanmu, itu juga bisa menjadi sebuah hubungan emosional yang kemudian menjadi bagian dari essence dari komunitas ini sendiri. Kemudian kita juga dalam mata kuliah ini selain tentang tadi ketertarikan yang sama dalam individu juga akan membahas tentang bagaimana komunitas itu terbentuknya gimana, kemudian bagaimana dia itu secara dinamis akan berubah, dan juga bagaimana komunitas ini bisa blended dalam sebuah interaksi yang ada di perkotaan. Oke, jadi ini konsepnya. Nanti kita ini ya, seperti biasa aja, kalau ada yang mau ditanyakan langsung open mic-nya, kemudian kalau ada yang mau diklarifikasi mungkin langsung aja bisa nggak apa-apa. Jadi kita diskusi santai aja. Nah, tadi komunitas konsepnya adalah orang atau sekumpulan manusia, orang yang memiliki idealisme, ketertarikan bahasa, kemudian emosi yang sama, itu secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke ranah global. Biasanya kan kalau kita lihat interaksi antar manusia itu yang paling dekat terjadi di lingkup terdekat, lingkup rumah. Kamu bersama adik, sama kakak, ayah, ibu. Kemudian ring keduanya adalah di sekolah atau di kampus dengan teman-teman. Baru kemudian ring tiganya adalah dengan komunitas hobi yang lain lagi. Nah, tadi dari rumah, kemudian kita geser skupnya kameranya dinaikkan lagi menjadi kampus atau sekolah, kemudian naik lagi menjadi lingkungan hobi di luar akademik atau di luar keseharian. Kalau kita naikkan lagi kameranya, kemudian akan sampai ke ranah global. Global artinya sudah tidak lagi terbatas jarak, kemudian waktu, gitu ya. Yang namanya sosiologi perkotaan itu sekarang sedang mengalami dinamika besar karena sudah masuk paparan globalisasi dan juga pergerakan sosialnya juga semakin masif. Nah, sekarang kalau tadi disinggung tentang zona geografi atau zona waktu terkait dengan komunitas, artinya kan komunitas ini atau kumpulan orang dengan interest yang sama ini menjadi sangat fleksibel. Maka mempengaruhi juga konsep komunitas yang tadi awal kita bahas. Intinya mereka punya idealisme sama. Tapi belum membahas nih tentang bagaimana konsep spasialnya. Kalau spasialnya tadi di rumah, sekolah, kampus, kemudian sekarang mana lagi gitu. Ada yang ikut komunitas online mungkin? Ada yang suka K-pop mungkin, aku tergabung dalam komunitas K-pop fandom. Nah, misalnya seperti itu. Adakah ikut komunitas online mungkin di sini? Berteman dengan segala penjuru dunia? Itu termasuk dalam komunitas juga. Jadi jangan dibayangkan kalau komunitas kita harus gandeng-gandeng bareng gitu ya. Enggak, ternyata komunitas itu kalau di ranah global itu sudah masuk ke zona bebas area geografis dan juga zona bebas waktu. Nah, sudah dibahas tentang GETOS, sudah dibahas tentang terjadinya komunitas, definisinya apa saja. Nah, sekarang kemudian kita tarik lagi nih komunitas yang sehat, itu seharusnya bisa memperkuat keberlanjutan sosial. Nah, artinya apa? Artinya mereka harusnya jadi penjembatan antara lingkungan itu sudah termasuk budaya, sosial, ekonomi ya, lingkungan dan juga sistem aktivitas yang ada di perkotaannya. Coba sekarang satu-satu, mungkin nanti ada teman-teman yang akan cerita gitu. Pikirkan dulu satu komunitas yang kalian ikuti. Nah, apakah, ini kita ajak belajar refleksi ya, apakah komunitas tersebut itu mendukung keberlanjutan hidup kalian? Coba pikirkan, mungkin nanti tak tunjuk lah, aku akan menunjuk satu nama, atau kalian sukarelawan nanti bisa langsung menjawab. Pikirkan komunitas yang sedang kalian ikuti sekarang, seberapa aktif kalian di sana, seberapa banyak effort, daya, uang, waktu
keringat, air mata yang kalian tunjukkan untuk komunitas itu, kemudian seberapa berdampaknya komunitas itu terhadap keberlanjutan hidup kalian. Yuk, silakan. Anda yang mau cerita sharing tentang komunitas yang sedang diikuti. Ada? Atau Dimas, kamu ikut Gracia kan? Iya, Bu. Kalau panitiaan kan sampai malam-malam kan, sampai nggak pulang kan? Iya. Nah, coba bagaimana Gracia bagi kamu dan seberapa berdampaknya dia bagi keberlanjutan hidupmu? Di Semarang, kamu kan anak Semarang kan? Bukan. Nah, oke, cocok nanti. Masuk spek. Coba sharing, Dim. Kalau aku sendiri ngerasa apa namanya cukup mendedikasikan waktu di Gracia ya, karena kan Gracia juga seminggu 2 kali latihan itu kalau yang reguler. Belum kalau misalnya mau ada event kayak semester lalu itu mendekati event tuh kita latihan setiap minggu bisa 4 sampai 5 kali dan itu sampai jam 10 malam. Jadi jam 10 baru pulang. Itu baru latihan. Kalau misalnya kadang-kadang ada event-event juga yang panitianya juga dari anak-anak Gracia itu biasanya kami gladi bersih, gladi kotor itu juga sampai malam-malam. Belum juga biaya karena kan di Gracia ini kadang-kadang suka ada untuk apa namanya makrab atau untuk apa itu ada biaya sendiri. Nah, tapi kalau misalnya dibandingin sama dampak bagi keberlangsungan hidupku terlebih di dunia perkuliahan ini ya, di kampus ini, menurutku itu cukup berdampak besar karena aku sendiri orangnya kan nggak bisa untuk gampang berteman dengan orang lain. Oke. Nah, di Gracia itu kan bisa ketemu banyak teman-teman dari berbagai fakultas, jadi ya relasinya nambah, terus juga linknya juga nambah gitu sih, Bu. Kalau dari aku sendiri. Jadi dia berdampak positif ya bagi kehidupanmu dan keberlanjutan hidupmu di sini. Iya, Bu. Benar. Oke. Terima kasih sebelumnya. Ada lagi kah? Mungkin dari teman-teman yang lain. Salah mungkin senyum-senyum salah. Komunitas apa kamu sedang ikut apa? Kemudian seberapa berdampak dia atau berkaitan dengan keberlanjutan hidup yang mendukung nggak? Mungkin aku di rumah itu ikut Karang Taruna. Karang Taruna Keren. Iya, masuk lah. Itu jarang loh anak muda sekarang yang ikut Karang Taruna. Lanjut. Iya, itu di aku sendiri sih sangat berdampak baik ya, Bu. Jadi aku bisa bersosialisasi sama masyarakat gitu. Soalnya kan jarang di rumah juga ya kalau anak muda sekarang biasanya. Iya, betul. Nah, itu bisa menambah rasa kayak nggak sungkan gitu kalau mau ngobrol sama tetangga-tetangga. Itu jadi menurutku Karang Taruna lumayan berdampak untukku, apalagi di kegiatan sosial. Oke, jadi kalau garammu habis kamu nggak sungkan lihat tetangga garamnya habis gitu ya. Bener sih. Jadi menambah link gitu ya, bisa berteman dengan teman-teman yang ada di lingkungan rumah. Oke, satu lagi. Adakah yang mau sharing? Masa harus ditunjuk? Ya, Bu. Yap. Silakan. Jadi aku itu ngikutin komunitas itu salah satunya kayak organis ngiringin di gereja. Untuk keberlanjutan hidup itu kayak mungkin butuh effort, waktu. Misalnya seminggu itu bisa latihan sama kornya 2 kali, terus ditambah kuliah dan lain-lain. Jadi itu untuk kayak keberlanjutan itu aku ngikutin itu juga buat ngasah skill aku, soalnya aku sendiri orang kurang percaya diri, jadi biar bisa tampil percaya diri pede aja. Terus selain itu kadang juga ada pertemuan gitu, nanti kita sharing skill, terus ngajarin satu sama lain, itu juga menurut aku ngaruh banget
Terus untuk modalnya sendiri waktu sama mungkin untuk latihan itu modalnya perlu gitu. Kalau aku itu aja gitu. Oke. Jadi selain juga meningkatkan kepercayaan diri tadi dari self capacity-nya naik, juga kemampuan untuk ilmunya nambah ya. Penting ya berarti. Kalau itu positif semua dari Gracia, dari paduan suara, kemudian Karang Taruna WI harus kamu dapat ini loh, Nobel anak muda Salwa, karena jarang sekali anak muda yang mau bergabung Karang Taruna saat ini. Kemudian bening tadi di komunitas gereja. Nah, jadi lokal community yang kalian ikutin itu kan adalah sebuah komunitas lokal secara ke tempat tinggal, di kampus, dan juga di gereja. Lokal itu mempengaruhi ternyata keberlangsungan hidup kalian. Terbukti tadi. Kenapa kok bisa gitu? Kok bisa? Kalau kalian berada di sebuah komunitas yang memang positif, itu in case kasus ini adalah positif semua nih, 3 kasus adalah positif. Di mana kota atau tempat atau lokal, gereja, kampus, dan juga tempat tinggal itu menjadi tempat di mana aktivitas ini terjadi. Dan biasanya lokalnya tempatnya itu mempengaruhi juga kualitas dari komunitasnya. Kesimpulannya kalau dari 3 contoh yang kalian sampaikan bahwa tiga tempat ini adalah tempat yang memiliki faktor positif. Mungkin beda kalau kalian ikutnya geng motor atau pelitih. Nah, itu juga komunitas tapi negatif. Kenapa? Karena idealismenya dan tempatnya itu berbeda. Terima kasih untuk 3 contohnya. Tadi ada social sustainability, bagaimana kalian bisa meningkatkan keberlanjutan kehidupan sosial. Tadi aku tidak percaya diri, aku tidak mudah berteman, aku membutuhkan jejaring. Maka komunitas saat kita bergabung atau ada sebuah komunitas ini juga menjamin social sustainability, bagaimana untuk kalian sendiri aja bisa, saat kalian ini mampu atau satu komunitas ini mampu menjalin sebuah hubungan yang solid tentang social sustainability, akan juga berdampak ke kota. Kemudian yang kedua adalah political stability. Political stability, apalagi kita tinggal di negara yang demokratis, di mana semua warga negara itu punya hak bicara yang sama. Saat diwakilkan satu suara mungkin nggak berguna nih, tapi saat kalian berkumpul dalam satu komunitas, atas nama komunitas itu muncul menjadi sebuah power yang luar biasa untuk bisa menjaga juga kestabilan sosial dan juga bisa mensupport atau mendukung diversity beragaman dari ekonomi, sosial, dan juga budaya. Nah, tadi local community, kasus kalian bertiga atau kasus teman-teman yang lain yang belum sempat sharing, bagaimana ini bisa menjadi servis yang baik loh ternyata komunitas ini. Komunitas lokal ini bisa menjadi form yang bisa terkoneksi langsung dengan komunitas yang lain atau bisa terkoneksi dalam sebuah sistem perkotaan yang lain. Bisa untuk apa? Linking ke lapangan pekerjaan, untuk kesehatan, untuk hiburan, dan juga untuk voluntary itu sukarelawan gitu ya. Terus juga bisa local culture preservation. Saat sebuah kota itu memiliki komunitas yang solid, itu juga akan meningkatkan identitasnya. Maka brandnya, identitasnya akan naik juga seiring dengan local culture preservation. Contohnya, kita punya Gracia. Gracia itu dikenal, Unika Sugio Pranoto, kampus kita ini punya senjata ampuh kalau mau pertandingan luar negeri. Gracia itu maju pasti menang. Nah, itu termasuk juga local culture preservation. Bagaimana komunitas lokal ini, Gracia ini bisa meningkatkan brand dari universitas. Itu contohnya. Mungkin bisa juga dari tadi gereja, kemudian lingkungan tempat tinggal, atau mungkin ada komunitas lain yang memang bisa meningkatkan city identity atau konteks yang lebih besar, identitasnya lebih naik karena local community. Dan juga terakhir ada good city development, bagaimana saat komunitas ini dijalin, yang positif ya, dijalin, terintegrasi maksudnya kita nggak bisa komunitas berjalan sendiri. Itu harus ada intervensi dan integrasi dengan stakeholder-nya, pejabat publik kah, kalau kampus berarti dengan rektornya kah, kalau tempat tinggal berarti mungkin dengan Pak Lurahnya kah. Itu harus ada aksesnya, ada garisnya yang memang mereka harus saling terhubung. Untuk apa? Supaya dinamikanya itu jalan. Kesimpulannya berarti adalah saat sebuah komunitas berada dalam sebuah kota,
Ini ya, kita sekarang kata kuncinya adalah komunitas dan kota. Komunitas dan kota ini menjadi sebuah senjata yang baik sekali untuk bisa meningkatkan keberlanjutan dari kota. Dari apa? Dari kehidupan sosial yang kemudian bisa meningkatkan kualitas lingkungan, kualitas ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga komunitas dan kota ini menjadi sebuah hubungan mutualisme yang harusnya saling menguntungkan. Sip. Sudah selesai, mungkin kalian notice di DRPS itu untuk pertemuan 14 ada 2 artikel bisa jadikan pengayaan. Itu bisa dibaca sehingga kalian bisa ada konsep lebih mendalam lagi tentang teoritisnya, ada tentang review konsep placemaking di situ bisa dibaca-baca. Jadi kalau seandainya ada yang perlu ditanyakan di luar perkuliahan ini, bisa dipersilahkan langsung kontak aja seperti biasa di WA atau email mungkin, atau langsung di ruang dosen, aku akan standby di situ. Oke. Sip. Adakah yang mau ditanyakan? Terakhir. Aman, siap. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Berarti kita ketemu lagi minggu depan. Persiapkan UASnya, ini sudah pertemuan ke-14. Jadi kalau ada yang perlu dipertanyakan, diperjelas setelah ini untuk persiapan UAS, silakan jangan sungkan-sungkan. Gitu ya guys, terima kasih atas waktunya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat dan bisa menjadi insight baru bagi kalian. Gitu, terima kasih semuanya. Thank you. Sekian video ini saya sampaikan. Semoga dapat memberikan gambaran terkait dengan mata kuliah sosiologi perkotaan dan juga dinamika proses pembelajaran di dalamnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan.